anak-anak semuanya, good morning everyone. How are you today? I hope you fine in at home. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian baik-baik aja ya di rumah ya, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran dari Ibu Guru. Oke anak-anak, hari ini Ibu Guru akan melanjutkan materi pembelajaran kita ya. Bisa kalian lihat di PowerPoint yang sudah Ibu Guru tampilkan di sini. Kita masuk ke tema yang kelima, subtema yang kedua, pembelajaran yang ketiga dan keempat, 3 and 4. Oke. Nah anak-anak, seperti biasa sebelum Ibu Guru memulai pembelajaran hari ini, sebelum kita juga berdoa ya, seperti biasa Ibu Guru mau menyapa dulu ya semua teman-teman Ibu Guru yang selalu mendukung video channel pembelajaran Ibu Guru. Oke guys, before you continue watching Yusta Sweet video, don't forget to press subscribe button, the press bell button, like, comment, and share video Yusta Sweet. We are friends on YouTube. Keep following Yusta Sweet interesting and cool video. Continue to create, develop talents. Good luck with that. Okay guys, my video channel Yusta Sweet about learning contents, tutorial contents, and entertainment. Watching my video channel Yusta Sweet, it finished. Okay, thank you. Nah, anak-anak di sini di slide Ibu Guru sudah Ibu siapkan teks doa Bapa Kami ya. Nah, seperti biasa kita mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa Bapa Kami menggunakan bahasa Inggris. Oke, marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive to who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke teks pertama ya. Ini pembelajarannya mungkin agak lama Ibu sampaikan karena Ibu menggabungkan pembelajaran yang ketiga dan pembelajaran yang keempat ya anak-anak ya. Karena besok hari Jumat rencananya Ibu akan posting video pembelajaran tentang PJOK ya. Jadi makanya hari ini pembelajarannya Ibu gabung ya. Oke, kita baca sama-sama. Jam istirahat telah usai. Benny menemui petugas sekolah. Benny meminta tolong membukakan pintu gudang karena di gudang tempat menyimpan tanah liat. Nah, kita lihat ya. Pak, saya meminta tolong untuk mengambil kunci gudang, kata Benny. Jadi Benny ini bersama teman-temannya meminjam kunci untuk membuka gudang ya anak-anak ya, karena di dalam ruangan itu ada tanah liat. Nah, Meli, tolong ambilkan tanah liat itu, kata Siti. Jadi tanah liat ini bisa dibentuk atau dibuat menjadi sebuah prakarya ya anak-anak ya, atau kerajinan tangan seperti itu. Benny, tolong bantu aku mengangkat meja ini, kata Udin. Jadi anak-anak itu saling bekerja sama anak-anak. Bu, tolong ambilkan saya kertas untuk Bu Citra, kata Udin. Nah, Siti, tolong sapu taman di depan kelasmu ya, kata Agus. Jadi mereka kompak anak-anak bekerja sama gitu. Benny, tolong bantu aku mengangkat ember ini, kata Meli. Ibu, tolong bantu aku membuat vas bunga dari tanah liat, kata Dayu. Oke. Bu, tolong ambilkan saya makanan itu, kata Dayu. Nah, ini jadi berhubungan juga dengan materi bahasa Indonesia ya anak-anak ya. Jadi materi bahasa Indonesianya menggunakan kata minta tolong ya. Coba kita ulangi ya. Ibu, tolong bantu saya membuat vas bunga dari tanah liat, kata Dayu. Ini juga adalah kalimat minta tolong ya. Nah, ini juga Bu, tolong ambilkan saya makanan itu, kata Dayu. Itu juga salah satu contoh kalimat minta tolong ya. Nah anak-anak, sekarang kita masuk ke matematika, satuan panjang. 1 meter sama dengan 100 cm. Lalu bagaimana caranya? Perhatikan contoh berikut. Nah, ini kan kemarin hari apa ya? Kemarin Ibu sudah pernah kirim soal yang ada tangga satuan panjangnya ya anak-anak ya. Tangga satuan panjang itu kalian harus hafalkan di rumah. KM, HM, DAM, M, CM, DM, MM. Nah, KM itu kepanjangannya dari kilometer, HM kepanjangan dari hektameter,
DAM dekameter, M meter, DM desimeter, cm sentimeter, dan mm adalah milimeter. Di sini Ibu Guru tidak tampilkan lagi ya tangga satuan panjangnya ya. Jadi karena kemarin kan Ibu sudah tampilkan di video sebelumnya, dan Ibu berharap kalian mencatat tangga satuan panjang itu ke dalam buku catatan kalian. Nanti dihafalkan ya di rumah. Oke, kita lanjut ke contohnya. 3 meter sama dengan titik-titik cm. Nah, 3 meter sama dengan berapa cm? Kalau di tangga satuan meter itu ya, meter turun ke sentimeter, naik ke m. Bentar, ini Ibu kelewat ya. Oke, Ibu kembalikan lagi slide sebelumnya. Oke, bentar ya anak-anak ya. Oke, ini tadi meter ke sentimeter. Dari meter turun ke sentimeter berarti dia turun 2 tangga anak-anak ya. Maka 10 dikalikan 10 jadi 100. Turun 2 tangga, 10 kali 10 sama dengan 100. Caranya 3 dikali 100 cm. Maka hasilnya adalah 300 cm. Atau boleh juga caranya 100 ditambah 100 ditambah 100 sama dengan 300 cm. Jadi tergantung tangga satuan panjangnya anak-anak ya. Kalau dia turun ke bawah ya, maka dikalikan 10 10 10. Kalau dia naik ke atas maka dibagi 10 10 ya. Oke, lanjut lagi. 1 meter sama dengan 100 cm. Lalu bagaimana caranya? Perhatikan contoh berikut. 4 meter sama dengan berapa cm? Meter dirubah ke cm. Anak-anak, kalau meter dirubah ke cm berarti dia turun tangga. Nah, ingat kalau turun tangga maka nanti hasilnya itu dikalikan. Ya, meter ke desimeter, desimeter ke sentimeter, turun 2 tangga. 10 dikali 10 sama dengan 100. Maka caranya 4 dikali 100 cm sama dengan 400 cm. Ya, caranya 100 ditambah 100 ditambah 100 sama dengan 400 cm. Nah, ini kebalikannya anak-anak, kebalikan dari yang tadi turun tangga, meter ke sentimeter turun tangga. Sekarang kebalikannya 300 cm sama dengan berapa m? Berarti dari sentimeter dirubah ke meter. Sentimeter kerubah ke meter, maka dia naik tangga ya. Sentimeter naik ke desimeter, desimeter naik ke meter ya. Berarti 10 dikali 10 jadi sama dengan 100. Maka 300 cm ini dibagi dengan 100. Nah, 300 dibagi 100. Ini 0 yang di sebelah kanan coret dengan 0 sebelah kiri. 0 sebelah kanan lagi coret dengan sebelah kiri. Maka sisanya 3 dibagi 1 sama dengan 3. Satuannya jangan lupa 3 meter. Nah, anak-anak, ini perkalian ini, pembagian ini adalah kebalikan dari perkalian. Jadi kalian harus hafalkan lagi perkalian di rumah ya. 3 kali 1 sama dengan 3. Maka kebalikannya 3 dibagi 1 sama dengan 3 ya. Oke. Ibu lanjut lagi ya anak-anak ya. Ini lanjutan dari yang bacaan sebelumnya yang tadi, yang kata minta tolong itu kan dia ada hubungannya dengan tanah liat ya yang tadi ya. Adapun langkahnya sebagai berikut untuk membuat suatu karya menjadi dari tanah liat ya anak-anak, misalnya guci ya, tempat vas bunga. Yang pertama, disediakan tanah liat dan air. Yang kedua, menggunakan sarung tangan yang elastis ya. Tentukan pola yang akan dibuat. Polanya itu maksudnya dari tanah liat itu kita mau bikinnya apa? Misalnya bikinnya vas bunga, bentuknya seperti apa? Bentuknya kecil atau besar seperti itu. Ambil tanah liat secukupnya. Basahi tanah liat dengan air secukupnya. Lalu tanah liat itu dibuat jangan encer ya. Kalau tanah liatnya dibuat encer, nantinya tidak akan padat, dia tidak akan membentuk vas bunga seperti itu ya, atau membentuk ember atau membentuk baskom seperti itu ya. Jadi tidak boleh terlalu encer, jadi tidak boleh juga terlalu kental. Kalau terlalu kental nanti terlalu dia keras sekali, jadi susah untuk dibentuk ya, tidak elastis. Jadi campuran airnya itu harus disesuaikan ya anak-anak ya. Nah, ini di samping ini Ibu menampilkan gambar orang yang sedang membuat karya kerajinan itu dari tanah liat anak-anak ya.
Oke, nah sekarang ini dia tanah liatnya itu akan dibentuknya membuat vas bunga. Perhatikan langkah tersebut, kemudian lakukanlah langkah berikut. Ini anak-anak materinya ada hubungannya dengan SBDP ya. Jadi tadi kan kalimat minta tolong itu bahasa Indonesia. Sekarang langsung masuk ke SBDP ya, saling berhubungan antara materi yang satu dengan materi yang lain. Yang pertama, buat pilihan di atas meja. Nah, buat apa tuh kayak panjang-panjang gitu ya, adonan gitu ya. Buat lempengan lingkaran sebagai alas. Seperti ini contoh di gambar, anak-anak perhatikan. Yang ketiga, lilitkan di atas lempengan. Nah, seperti ini. Dia membentuk apa ya, kayak ular tangga itu ya anak-anak ya. Ya, kayak ular-ular gitu kayak. Jadi dililitkan seperti pita-pita tali panjang itu. Lalu rapikan dengan menggunakan butsir. Ya, ini butsir ini seperti pisau tapi dia khusus digunakan untuk membuat kerajinan dari tanah liat ya. Selesaikan bentuk dengan pilihan. Nah, lihat contoh ini. Jadi bentuk vas bunganya yang dibuat itu harus dipola dulu seperti apa bentuknya ya. Benny mendapat tugas dari sekolah. Benny harus membawa daun kelapa. Nah, Benny belum mengetahui kegunaannya apa ya. Ibu guru merahasiakannya. Tahukah kamu apa kegunaan daun kelapa? Nah, seperti ini anak-anak ya. Di PowerPoint ini, di slide ini Ibu sudah tampilkan contoh daun kelapa yang masih muda ya. Nah, Benny itu disuruh sama ibu gurunya ke sekolah membawa daun kelapa. Jadi dia belum tahu mau disuruh buat apa dari daun kelapa tersebut. Oh, ternyata sampai di sekolah Benny itu disuruh ibu gurunya untuk membuat kerajinan tangan dengan daun kelapa, yaitu membuat ketupat. Seperti contoh ibu guru tampilkan di sini ya. Nah, ini kan ada tahapan-tahapannya untuk membuat ketupat ya anak-anak ya. Nah, tapi hari ini ibu guru tidak suruh kalian. Ibu tidak suruh kalian untuk membuat prakarya ketupat ya anak-anak ya. Kita hanya untuk mengenal saja supaya kalian tidak ketinggalan informasi ya. Oke, ibu guru lanjut aja. Pernahkah kamu membuat kerajinan? Pernah. Kerajinan dari dedaunan? Ya, mungkin ada yang belum pernah ya kalau dari dedaunan ya anak-anak ya. Kali ini kamu akan membuat anyaman. Anyaman cangkang ketupat dari daun kelapa. Seperti contoh ini ya. Atau biasa disebut ya ketupat dari daun kelapa ya. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut lagi ya. Di sini ada gambar ibu gurunya. Ini memberikan cara untuk membuat ketupat. Di sini ada tahapan-tahapannya ya. Tapi ibu tidak akan membahas ini secara detail ya, karena kan ibu tidak suruh kalian untuk membuat prakarya itu ya anak-anak ya. Oke anak-anak, sekarang ibu guru lanjutkan aja ke slide yang berikutnya ya. Hore, aku dapat membuat ketupat. Ayo ceritakan ke teman-temanmu. Ini adalah pengalamanmu membuat anyaman ketupat. Nah, jadi Benny dan teman-temannya tadi sudah membuat ketupat anak-anak ya. Jadi dia melalui tahapan ini tadi, cara yang diberikan oleh ibu gurunya ya. Nah, ini kalau anak-anak mau pause kan silahkan, kalau anak-anak mau catat. Tapi kalau tidak mau juga tidak apa-apa ya, karena ibu guru tidak terlalu mendetail membahas itu. Oke. Sekarang kita lanjut ya anak-anak ke slide berikutnya. Daun kelapa berguna untuk cangkang ketupat. Nah, banyak jenis daun lainnya yang berguna bagimu ya, seperti daun mangga, daun singkong, daun pepaya ya. Nah, daun-daun ini bisa juga digunakan selain daun kelapa ya. Maksudnya untuk membuat prakarya yang lainnya anak-anak ya. Oke. Daun singkong itu biasa daun ubi bilangnya ya. Benny telah selesai membuat ketupat. Kemudian Benny mendengarkan guru membaca puisi. Puisinya tentang ketupat. Nah, Benny telah selesai membuat ketupat. Oh iya, lanjut lagi ya. Oke, setiap puisi ada kata-kata indah. Ini masuk lagi ke bahasa Indonesia ya anak-anak ya. Jadi tadi sudah kata permintaan tolong bahasa Indonesia, lalu matematika, lalu masuk ke SBDP. Ini masuk lagi ke bahasa Indonesia anak-anak ya. Dari membuat ketupat tadi, lalu membaca puisi yang judulnya ketupat. Setiap puisi ada kata-kata yang indah. Nah, kita akan selalu bersama-sama memahami makna atau arti dari sebuah kata ya.
Contohnya, misalnya ada puisi ketupat ya anak-anak ya. Nah, arti ketupat itu adalah dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman daun kelapa. Ya, kalau berasnya sudah masak anak-anak, itu dia seperti lontong anak-anak ya, lontong dari beras ya, cuma dia dimasukkan ke dalam daun kelapa gitu. Jadi pembuatan prosesnya lebih alami gitu anak-anak ya. Ada juga sebenarnya ketupat itu anak-anak bukan hanya dari daun kelapa saja ya. Ada juga orang yang membuat ketupat itu dari plastik gitu. Ada juga ya. Oke, sekarang kata opor. Nah, kalau biasa ya anak-anak, kalau orang yang beragama Islam, Muslim, itu biasa kan ada hari raya Idul Fitri. Biasanya makanan khas orang yang acara Idul Fitri itu ketupat, lalu sayurnya biasa opor ayam anak-anak. Nah, opor ayam itu seperti ini ya, ayam dimasak terus dengan kuah santan ya, contoh seperti itu pasangan untuk makan ketupat tadi. Jadi kuahnya menggunakan kuah dari opor ayam. Nah, opor artinya gulai ayam atau itik dan sebagainya ya. Jadi makanan ini berkuah santan kental ya. Jadi ini pasangannya untuk memakan ketupat anak-anak. Oke, kata santap ya. Santap artinya memakan atau meminum. Di sini Ibu Guru ada tampilkan contohnya, ada Doraemon dan Nobita sahabatnya ya, mereka sedang makan. Oke, kita lanjut kata nikmat. Nah, nikmat artinya enak, lezat ya. Kalau ada makanan enak, lezat, itu nikmat, itu artinya sama artinya atau biasa disebut dengan sinonim ya, persamaan kata. Kata gurih. Gurih artinya enak rasanya, seperti ikan goreng, gurih. Nah, misal gini loh anak-anak, kalau kalian makan kerupuk, nah kerupuknya krenyes itu kan gurih ya. Terus kalau kalian makan ikan yang baru digoreng kan, krenyes ya, itu gurih juga namanya ya. Kalau sudah lama-lama, misalnya kerupuknya udah lama udah lemau kata orang, itu nggak lagi gurih ya. Itu arti-arti kata. Nah, sekarang anak-anak Ibu tampilkan, ini sebenarnya ada di buku paket kalian ya. Jadi Ibu ambil, Ibu foto, Ibu tampilkan di sini. Ini ada tabel yang temukan kata yang sesuai dengan makna. Jadi di dalam tabel ini ada kata-kata yang memiliki makna. Ya, contohnya misalnya memakan, meminum ya. Nah, memakan, meminum tadi apa yang Ibu bilang tadi? Kan di slide sebelumnya sudah. Enak, lezat, gulai ayam atau itik dan sebagainya, berkuah santan kental, ini opor ya. Enak rasanya seperti ikan goreng, ini gurih. Dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman daun kelapa, ketupat ya. Jadi kata-kata tadi, kata-kata yang di dalam puisi itu yang tadi sudah kita bahas ya, Ibu sudah kasih artinya. Itu kita cari di dalam kotak ini anak-anak, bisa vertikal, bisa horizontal. Kalau vertikal itu maksudnya berdiri tegak ya. Kalau horizontal maksudnya mendatar. Nah, ini langsung Ibu aja buat ya. Jadi anak-anak paham maksud Ibu. Di sini kan ada santap dari bawah ya, SANTAP, kata santap ya. Maksudnya memakan, meminum. Gurih, ini mendatar atau horizontal. Gurih maksudnya adalah enak rasanya seperti ikan goreng ya. Opor artinya gulai ayam atau itik dan sebagainya ya. Apalagi kita nikmat maksudnya enak dan lezat ya. Ketupat dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman daun kelapa ya. Ketupat itu rasanya itu seperti lontong anak-anak, kan dia bahannya dari beras ya. Oke, kita lanjut lagi bahasa Indonesia. Puisi adalah sebuah karya sastra bahasa Indonesia yang kata-katanya indah, padat, dan kias ya. Kias itu maksudnya menarik gitu anak-anak, kias punya khas gitu. Ciri-ciri puisi menggunakan bahasa yang indah, kias, dan padat ya. Ditulis dalam bait-bait. Satu baitnya itu terdiri dari 4 baris anak-anak ya. Bisa anak-anak lihat puisi-puisi itu, contohnya ada di buku paket yang sudah Ibu Guru pinjamkan ya. Bisa juga kalian lihat di LKS ya. Jadi ini Ibu Guru cuma ambil ringkasannya aja anak-anak. Kalian buka-buka lagi buku paket kamu ya. Cara membaca puisi berbeda dengan cara membaca kalimat biasa ya. Oke, kita lanjut.
Jadi di dalam puisi itu yang perlu diperhatikan itu adalah artikulasi atau lafal, intonasi dan ekspresi. Nah, artikulasi itu maksudnya sebutan a, i, u, e, o gitu ya anak-anak ya. Maksudnya kalau sebut a, kalau r, r gitu. I, jadi jelas pengucapannya. Itu namanya artikulasi ya. Saat membaca puisi, setiap kata yang diucapkan harus jelas dan tidak terburu-buru atau pengucapan katanya jelas ya. Nah, lanjut lagi, intonasi. Intonasi suara jelas, tidak terlalu keras tetapi juga tidak terlalu pelan ya, atau tinggi rendahnya nada saat membaca. Yaitu perbedaan cara membaca puisi dengan membaca cerita atau teks biasa anak-anak. Kalau kita membaca teks biasa, misalnya anak-anak membaca koran, membaca buku komik, itu yang perlu diperhatikan itu titik koma dia, titik komanya. Tapi kalau membaca puisi lebih yang diperhatikan itu intonasinya anak-anak ya, kuat lemah lembutnya ya, artikulasinya juga harus jelas dan ekspresi. Nah, oke, ekspresi wajah ya, raut wajah sesuai dengan tema puisi yang sedang dibaca. Kalau misalnya puisinya tentang misalnya naik kelas, kalau naik kelas kan bahagia kan, senang, maka membaca puisinya harus dengan wajah yang gembira, senang. Nah, kalau misalnya puisinya tentang pahlawan yang gugur di medan perang, berarti kan sedih ya, jadi ekspresi wajahnya juga sedih gitu, jadi disesuaikan ya. Jangan membaca puisi tentang pahlawan yang gugur di medan perang ya kan, tapi kamu bacakannya dengan tertawa-tertawa, kan nggak nyambung ya. Masa orang mengenang pahlawan yang sudah meninggal lalu kita ketawa-ketawa, kan nggak nyambung ya anak-anak ya. Oke, seperti itu. Kalau lomba membaca puisi itu udah kalah, seperti itu, ekspresinya dia salah ya. Oke anak-anak, jadi materinya seperti itu ya, sampai di sini dulu. Jadi ini gabungan ya, pembelajaran tema kelima, subtema yang kedua, pembelajaran yang ketiga dan keempat. Dan besok hari Jumat Ibu Guru akan kirim PJOK. Jadi materi ini untuk Kamis ya, besok PJOK, Sabtu nanti kalian tunggu lagi video pembelajaran Ibu, bagaimana cara Ibu menampilkannya, mungkin membahas matematika secara detail atau bagaimana gitu. Jadi ikutin terus ya, selalu update video pembelajaran Ibu. Dan kalian jangan lupa ya, tekan tombol subscribe ya di video channel Ibu. Jangan lupa tekan tombol lonceng juga, lonceng ikutin semua. Jadi setiap Ibu Guru upload video di YouTube, kalian juga bisa ikutin langsung, oh Ibu Guru ada video baru gitu ya. Jadi sebelum Ibu posting ke classroom, kalian udah ikutin dulu gitu kan. Itu anak pintar kan kayak gitu, anak pintar kan harus belajar berulang-ulang kan. Oke. Anak, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini seperti biasa kita tutup dengan doa ya. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of thy Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Simak video pembelajaran selanjutnya. Thank you for watching my video channel. Hope you will always connected my video channel. Okay, see you, bye.